Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah kita ketemu di channel catatan penghulu. Kali ini saya akan membahas terkait dengan pernikahan yang memakai wali hakim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa di like dan subscribe sehingga saya akan lebih semangat lagi untuk membuat catatan-catatan sekitar KUA ini. Terima kasih teman-teman. Mari kita ikuti video tutorialnya. Oke teman-teman, sebelum saya masuk untuk menjelaskan terkait dengan wali hakim, maka sebelumnya saya akan terlebih dahulu menjelaskan bagaimana tentang urutan perwalian di dalam pernikahan itu. Wali itu terbagi dua, teman-teman. Pertama adalah wali nasab, dan yang kedua adalah wali hakim. Wali nasab itu sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pertama adalah ayah. Kalau ayah sudah almarhum maka naik ya ke derajat yang lebih tinggi, yaitu ayahnya ayah atau kakek. Jadi walaupun katakan ayah itu sudah almarhum, maka kalau masih ada kakek, maka wali itu wewenangnya berada pada kakek. Yang selanjutnya adalah kalau kakek sudah almarhum, maka naik lagi. Yang punya wewenang itu adalah kakeknya kakek. Jadi kakeknya kakek itu. Jadi terus sampai ke atas. Nah ini wali jalur ke atas. Kalau seandainya wali dari jalur ke atas juga sudah tidak ada, mereka sudah almarhum, maka beralih kepada wali yang jalur ke samping. Ini sebagaimana yang tertera di dalam urutan ini, yaitu urutan nomor 4, yaitu adalah saudara kandung. Jadi kalau seandainya ayah tidak ada, kakek tidak ada, kakeknya atau ayahnya kakek juga sudah tidak ada, sampai ke atas sudah tidak ada, maka beralih ke saudara kandung. Jadi saudara kandung ini bisa kakak, bisa adik. Nah, itu posisinya teman-teman. Kalau saudara kandung juga tidak ada, itu maka bisa juga ya, saudara seayah. Saudara seayah. Jadi saudara seayah ini bisa kakak, juga bisa adik. Kalau saudara seayah juga tidak ada, atau katakanlah sudah almarhum, maka jatuh wewenang perwalian itu berada pada anak saudara kandung. Anak saudara kandung. Kalau anak saudara kandung juga sudah tidak ada, sudah almarhum, atau memang tidak ada, maka bisa juga perwaliannya itu berada pada anak saudara sebapak. Anak saudara sebapak. Nah, ini di sini di dalam skema ini berada pada nomor 5. Terus berlanjut sampai nomor 6, sampai nomor 7, sampai nomor 8, itu urutan wali itu di situ, teman-teman. Nah, ini yang saya katakan tadi itu adalah wali menyamping. Kalau wali menyamping juga sudah tidak ada, maka baru wali saudaranya ayah. Paman, uwa, anak paman, anak uwa. Tapi semuanya itu dari jalur ayah. Itu sekilas teman-teman yang dapat saya sampaikan tentang urutan perwalian. Nanti kita akan masuk kepada apa syarat-syarat perwalian itu jatuh atau menggunakan wali hakim. Ya, nanti akan saya jelaskan teman-teman. Teman-teman sekalian,
kita masuk ke topik kita pada kesempatan pertemuan kali ini. Keadaan seperti apakah seseorang itu nikah dengan wali hakim? Sebelumnya perlu saya jelaskan di sini bahwa wali itu pertama adalah wali nasab, ya, yang kedua adalah wali hakim. Jadi yang pertama adalah wali nasab dan yang kedua wali hakim. Kita jangan berpikiran bahwa wali hakim itu adalah walinya mengambil dari pengadilan, tidak. Wali hakim itu adalah wali yang ditugaskan oleh negara yang bertindak sebagai wali bagi seseorang yang memang tidak mempunyai wali nasab. Ya. Atau ada alasan-alasan lain. Nah, di sini saya katakan yang pertama adalah seseorang menikah dengan cara memakai atau berwalikan wali hakim. Pertama adalah CPW itu tidak mempunyai wali nasab. Jadi seperti yang lalu dikatakan atau saya jelaskan tadi, bahwa dari jalur atas tidak ada wali, jalur samping tidak ada, jalur dari saudara-saudara juga tidak ada, karena memang perwalian itu adalah dari jalur ayah dan itu laki-laki. Ya, jadi wali itu adalah dari jalur ayah, jadi ayah, kakeknya kakek itu semua laki-laki. Begitu juga jalur menyamping, ya, saudara CPW, saudara laki-laki maksudnya, baik itu kakak maupun adik, saudara saya, anak saudara saya, itu semuanya laki-laki. Dan itu dari jalur ayah, bukan dari jalur ibu. Jadi ketika seseorang berpindah dari wali nasab ke wali hakim, ya ini karena memang yang pertama adalah CPW tersebut tidak mempunyai wali nasab. Terus seperti apa prosedurnya sehingga seseorang pernikahannya menggunakan wali hakim? Kalau memang CPW itu tidak mempunyai wali nasab, maka cukup ketika mendaftarkan di KUA itu dia menjelaskan kepada penghulu di KUA bahwa memang tidak mempunyai wali nasab, dan nanti di KUA disediakan semacam form yang perlu diisi, surat pernyataan, berupa surat pernyataan bahwa memang yang bersangkutan tidak mempunyai wali nasab. Jadi surat pernyataan itu dikasih materai dan disaksikan oleh keluarga terdekat. Kalau masih ada ibu, ya ibu yang ikut menandatangani atau mengetahui, ataupun saudara-saudara yang lain. Teman-teman sekalian, itu alasan ya. Sebelumnya teman-teman saya mengingatkan, kalau video ini bermanfaat silahkan di like dan di subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat catatan sekitar KUA ini. Teman-teman sekalian, alasan kedua yang terkait kenapa wali itu bisa berpindah dari wali nasab ke wali hakim, karena walinya itu adol. Adol itu dalam bahasa mudahnya adalah walinya tidak mau menjadi wali. Ini banyak faktor memang kenapa seringkali wali itu tidak mau menjadi wali atau tidak mau bertindak menjadi wali. Latar belakangnya bisa karena hubungan yang tidak baik dengan CPW walinya itu, atau bisa juga karena memang ada masalah keluarga yang seringkali membuat saring sengketa, dan ini juga menimbulkan keengganan wali itu untuk bertindak sebagai wali walaupun masih saudara sebenarnya. Namanya wali itu bukan juga sekedar menikahkan, tetapi juga wali itu juga berkewajiban untuk bagaimana berusaha mengayomi saudara-saudaranya yang diwalikan itu.
bagaimana juga menjamin keamanannya, bagaimana juga memberikan advice atau nasihat kepada saudara yang diwalikannya itu ketika ada masalah di keluarganya. Maka sebelum persoalan itu sampai kepada orang lain, maka sebenarnya wali itulah yang berkewajiban untuk bagaimana memberikan nasihat, memberikan bimbingan kepada perempuan atau saudara-saudaranya yang perempuan yang diwalikannya itu. Jadi bukan hanya sekedar melakukan ijab kabul atau mewalikan dalam hal pernikahan saja, teman-teman. Nah, kembali ke wali adal. Wali adal itu ya walinya tidak mau menjadi wali. Ya, karena ada sebab-sebab tertentu. Kalau walinya adal, maka CPW tidak bisa langsung datang ke KUA kemudian membuat surat pernyataan kayak seperti yang memang wali nasabnya tidak ada tadi. Tetapi ini prosesnya harus terlebih dahulu memintakan rekomendasi atau izin dari pengadilan agama, sehingga wali hakim itu bisa dilakukan ketika sudah ada ketetapan dari pengadilan agama bahwa walinya memang wali hakim. Jadi sebelum datang ke KUA itu CPW mengurus dulu ke pengadilan agama, meminta rekomendasi atau meminta izin dari pengadilan agama, dan kemudian pengadilan agama memeriksa, dan tentu di dalam memeriksanya itu diperiksa kenapa walinya tidak mau menjadi wali, dan itu nanti akan dilihat oleh hakim di pengadilan agama. Kalau seandainya walinya itu enggan untuk menikahkannya itu alasannya reasonable atau masuk akal, kenapa dia tidak mau mewalikan, ya tidak diizinkan oleh pengadilan. Tapi kalau seandainya alasan si wali itu enggan untuk menjadi wali itu tidak masuk akal atau tidak reasonable, ya biasanya diizinkan langsung perwaliannya menjadi wali hakim. Itulah prosedurnya, teman-teman, kalau walinya itu adal. Jadi surat-surat atau dokumen yang dari kelurahan, dari puskesmas nanti disatukan dengan ketetapan dari pengadilan agama tentang wali adol itu, yang memerintahkan pengadilan agama ya kepada kepala KUA di dalam satu wilayah kecamatan itu untuk bertindak sebagai wali. Demikian teman-teman, semoga ada manfaatnya. Insya Allah di kesempatan video yang akan datang saya akan sampaikan tentang syarat-syarat atau sebab apa sajakah sehingga seseorang dapat menikah dengan memakai atau menggunakan wali hakim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.